Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin dimanapun kita berada, pertama-tama tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap langkah dalam kehidupan kita senantiasa dan tak pernah terputus yang namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat wajarlah kita sebagai hamba di atas kehidupan ini senantiasa untuk bersyukur kepadanya. Allah tidak meminta kita untuk membayar semua apa yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, tetapi Allah meminta kita untuk kita bersyukur atas apa yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Selanjutnya tentunya kita tidak lupa pula untuk mengirimkan salam dan salawat buat junjungan Nabi besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku sebagai umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun kita berada, momentum kali ini adalah sebuah momentum yang sangat berharga bagi kita umat Islam, di mana kita diberikan kesempatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki yang namanya bulan suci Ramadan ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkan, telah mengundang orang-orang yang ada iman di dalam hatinya tanpa menyebutkan apakah banyak imannya atau sedikit, namun Allah mengungkapkan dengan sangat indah untuk mengundang bagi mereka yang mempunyai iman di dalam hatinya. Di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin dimanapun kita berada, di dalam kitab tafsir telah disebutkan bahwa ketika ayat itu didahului dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka perlu kita memahami bahwasanya itu adalah merupakan sebuah panggilan yang sangat mesra bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Maka sangat patut dan wajarlah kita yang melakukan puasa ini, mengerjakan puasa ini dengan penuh kegembiraan. Maka sangat tepat ketika umat Islam mengaku beriman kepada Allah, mengaku umat Rasulullah, berbangga, berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan itu. Oleh karenanya, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa barang siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Hadis ini
terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin, memang sebahagian besar ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan palsu kedudukannya. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah sebagai motivasi dalam kehidupan kita untuk melakukan sebuah amalan yang dahsyat dalam bulan suci Ramadan ini. Lalu kemudian, iman itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia. Selain merupakan undangan yang sangat mesra dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu iman ini adalah merupakan sebuah pondasi yang sangat mesti sangat kuat bagi manusia itu. Sebab mengapa? Ketika melakukan satu ibadah tanpa didasari dengan ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu adalah sesuatu yang akan menjadi hambar rasanya. Namun ketika didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat tadi, la'allakum tattaqun. Itulah yang akan mendapatkan, yang akan meraih yang namanya kedudukan sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun kita berada. Lalu kemudian di dalam ayat ini dikatakan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa. Dalam redaksi kalimatnya bahwa tidak nampak siapa yang mewajibkan untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan itu. Tidak nampak siapa yang mewajibkan ini. Oleh karenanya, dalam kitab tafsir pun dikatakan bahwasanya ketika ayat itu ada yang serupa dengannya, maka tentunya ini adalah merupakan ada kandungan di dalam ayat itu untuk melakukan yang namanya manfaat bagi manusia yang melakukan perintah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan Allah yang mewajibkan puasa ini, maka manusia itu sendirilah yang akan mewajibkan puasa untuk dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena puasa itu adalah salah satu maknanya adalah menahan diri. Menahan diri. Setiap orang membutuhkan yang namanya benteng. Pemeliharaan diri. Memelihara diri. Memelihara diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Sehingga semua manusia akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan ini juga telah diingatkan kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata ada manusia yang berpuasa di dalamnya, namun tidak ada apapun yang ia peroleh darinya, melainkan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Mudah-mudahan kita yang menjalankan puasa ini senantiasa Allah ridhoi dan kita mendapatkan pahala balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin pun telah dijelaskan beberapa tingkatan manusia yang melakukan puasa itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan puasa umum. Shaumul umum. Apa itu puasa umum?
Puasa umum itu ialah mereka yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja dan kemudian tidak berhubungan suami istri di siang hari bagi yang mempunyai pasangan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak manusia yang berpuasa tetapi tidak ada yang ia peroleh melainkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Kenapa seperti itu? Karena hanya menahan lapar dan dahaga tetapi ia tidak mampu mengaplikasikan level yang kedua yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang mana yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali pada level yang kedua itu? Yang kedua itu ialah puasa khusus. Yang mana itu puasa khusus? Selain dari makna dan pengertian dari yang pertama tadi, juga ditambah dengan semua anggota badan kita juga ikut untuk kita puasakan. Salah satu contohnya yang sederhana ialah jari jemari kita. Misalnya, saat ini kita sudah punya semua yang namanya handphone. Bahkan anak-anak kita sudah punya. Bahkan ada yang mempunyai 2-3 handphone dan lengkap aplikasi medsos di dalamnya. Sehingga Ramadan hadir untuk memberikan pelajaran tarbiyah, madrasah yang terbaik bagi kita agar kita puasakan jari jemari kita. Untuk apa? Kita puasakan agar tidak men-share atau mengetik atau membagikan atau apapun yang semisalnya yang dapat membuat runtuh yang namanya persaudaraan itu lewat media sosial, lewat jari jemari kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali ada yang disebut dengan puasa khususnya khusus. Selain dari pengertian pertama dan kedua tadi, juga ditambah dengan pikiran dan hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama kita mengatakan bahwa puasa khususnya khusus hanya mampu dilakukan oleh mereka, para nabi, siddiqin, dan para ulama-ulama kita. Oleh karenanya, meski demikian, kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, dengan kelemahan kita, dengan penuh kekurangan kita, maka tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah agar menjadi yang terbaik di sisinya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.